Halo sahabat, kembali bersama saya Oke Darmawan. Kita masih di materi barisan dan deret. Nah, untuk kali ini kita akan bahas tentang barisan geometri. Oke, jadi kita mulai dari definisi barisan geometri. Barisan geometri merupakan barisan bilangan dengan pola yang tetap berdasarkan operasi perkalian. Atau dengan bahasa lain, barisan geometri adalah barisan di mana perbandingan dari dua suku yang berurutan itu selalu sama atau tetap. Nah, nanti perbandingannya ini, atau perbandingan dari dua suku yang berurutan ini kita sebut sebagai rasio dan dilambangkan dengan R. Nah, dalam bentuk umum, dalam bentuk notasi matematikanya, berarti jika ada suatu barisan yang dilambangkan dengan U1, U2, U3, dan seterusnya sampai suku ke N. Jadi, U1, U2, U3, U4 sampai suku ke N dengan N elemen bilangan asli. Ini akan merupakan barisan geometri jika memenuhi syarat U2 dibagi U1 nilainya sama dengan U3 dibagi U2 sama dengan U4 dibagi U3 dan seterusnya. Atau secara umum dia akan nilainya sama dengan UN dibagi UN-1. Jadi setiap kita mengambil sebuah suku dibagi dengan suku sebelumnya maka nilainya selalu tetap. Nah, jadi seperti tadi ya, perbandingan antara dua suku yang berurutan ini selalu tetap atau sama. Dan ini akan menjadi nilai dari rasio barisan tersebut. Nah, untuk contohnya, misalkan ada barisan 3, 6, 12, 24, 48. Ya. Ini merupakan barisan geometri. Karena kalau kita bandingkan 6 dibagi 3 hasilnya 2, 12 bagi 6 hasilnya 2, dan setiap kita ambil dua suku yang berurutan dibagi hasilnya 2. Atau bahasa lainnya, dengan pola dikalikan bilangan yang tetap. Jadi dikalikan 2 ya, 3 kali 2, 6 kali 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya. Nah, jadi 3, 6, 12, 24, 48 ini merupakan barisan atau contoh barisan geometri. Berikutnya 1, negatif 3, 9, negatif 27, 81 dan seterusnya. Ini juga barisan geometri dengan rasio negatif 3. Jadi selalu dikalikan negatif 3. Nah, nanti yang perlu menjadi catatan adalah kalau ada barisan geometri sukunya ini selang-seling ya, lagi positif, negatif, negatif. Berarti itu menunjukkan bahwa rasio dari barisan tersebut adalah negatif. Nah, berikutnya ada contoh 256, 128, 64, 32 dan seterusnya. Nah, jadi ini selalu dikalikan setengah atau dibagi 2 kan, bagi 2 itu harus sama dengan kali setengah. Jadi rasionya adalah setengah dan seterusnya. Nah, jadi itu contoh dari barisan geometri. Nah, sekarang hal yang kita bahas adalah rasio barisan geometri. Nanti seperti di definisi tadi, barisan geometri rasionya ini kan bisa kita hitung dengan UN dibagi UN-1 atau sebuah suku dibagi dengan suku sebelumnya. Tetapi rumus ini memiliki kelemahan pada saat kita tidak memiliki dua buah suku yang berurutan. Jadi rumus pertama ini hanya bisa digunakan apabila kita memiliki dua suku yang berurutan. Sehingga nanti kalau ada dua suku yang tidak berurutan atau ada jaraknya, maka kita harus menggunakan atau mengembangkan rumusnya menjadi rumus yang kedua ini. Jadi nanti kita misalkan dengan suku ke X dan suku ke Y. Jadi berapapun nanti X dan Y-nya ini bisa, karena ini menyesuaikan nanti ya. Sehingga nanti secara konsep sederhananya, jarak dari suku akan menjadi pangkat dari rasio. Ya, jarak dari suku menjadi pangkat dari rasio. Misalkan nanti U5 dan U3. 5 ke 3 itu kan jaraknya 2. Nanti rasionya akan menjadi pangkat 2. Pada saat kita bagi nilai dari suku tersebut, maka dia akan menjadi R pangkat 2. Kayak gitu. Jadi jarak dari suku menjadi pangkat dari rasio. Oke, nanti kita berikan contohnya juga. Nah, pertama sekarang contoh untuk penerapan rumus yang pertama. Ini mirip dengan di definisi tadi ya. Pertama misalkan tentukan rasio dari barisan bilangan 5, 10, 20, 40 dan seterusnya. Kalau ini kan sederhana. Rasionya berapa? Suku ke N dibagi suku ke N-1. Gampang aja kita ambil suku kedua dibagi suku pertama atau U2 per U1. Suku pertama keduanya 10, suku pertamanya 5. 10 bagi 5 2. Jadi kita dapatkan rasio dari barisan ini adalah 2. Oke, misalnya tentukan rasio dari barisan 3, negatif 12, 48, negatif 192, dan seterusnya. Jadi, mirip dengan nomor 1 tadi ya. Jadi, kita ambil rasionya U2 dibagi U1, negatif 12 dibagi 3, ini hasilnya negatif 4. Jadi, kita dapatkan rasio sama dengan negatif 4. Contoh berikutnya. Nah, sekali lagi dua suku berurutan dari barisan geometri adalah 72 dan 24.
kita nggak tahu ini barisan keberapa, tapi sudah ada ketentuan dia dibilang berurutan. Karena berurutan berarti tetap rumus pertama bisa kita gunakan. Jadi rasionya adalah suku dibagi sebelumnya. Nah, yang belakangan kan 24, berarti kan 24 dibagi 72. Nah, tinggal disederhanakan, 24/72 ini menjadi 1/3. Jadi rasio dari barisan ini adalah 1/3. Oke, itu ya penerapan dari rumus yang pertama. Nah, sekarang untuk rumus yang kedua, misalnya ada kayak gini. Ketahui barisan geometri dengan U5 atau suku ke-5 sama dengan 7 dan suku ke-8 sama dengan 56. Jadi, ini jaraknya dari 5 ke 8, 8 kurang 5 ini kan 3. Maka nanti kalau ini kita bandingkan, maka dia akan menjadi R pangkat 3. Seperti itu ya. Jadi rasionya akan menjadi pangkat 3, mengikuti rumus ini. Nah, jadi kalau kita masukkan rumusnya, R pangkat X min Y sama dengan UX per UY. Nah, nanti X-nya dan Y-nya pakai mana? Saya sarankan X-nya kita pakai indeks yang lebih besar, agar nanti pangkatnya menjadi pangkat positif. Nanti lebih gampang menghitung pangkat positif daripada pangkat negatif. Walaupun kalau sudah paham tentang bilangan berpangkat sih nggak masalah ya kalau dibalik-balik. Tapi saran saya gunakan X yang indeksnya lebih besar. Nah, sehingga dalam kondisi ini, UX-nya akan saya gunakan U8, dan UY-nya ini adalah U5. Sehingga dia R pangkat 8 min 5, U8 dibagi U5. 8 dikurangi 5, 3, kan menjadi R pangkat 3. Seperti tadi ya, jaraknya 8 ke 5, atau 5 ke 8 ini berjarak 3, dia akan menjadi R pangkat 3. Nilainya 56 dibagi 7. Ini dapat 8. R pangkat 3 sama 8. R-nya berapa? Tinggal cari akar. Berarti kan akar pangkat 3 dari 8. Sehingga kita ketemu rasio sama dengan 2. Oke, itu ya untuk contoh kedua atau contoh pertama dari rumus kedua. Nah, sekarang saya tambah contoh lagi satu. Contoh 3. Diketahui barisan geometri dengan suku ketiga sama dengan 5 dan suku kelima sama dengan 45. Tentukan rasio dari barisan tersebut. Nah, secara umum di sini sama dengan contoh 2 tadi ya. Ada dua suku yang berjauhan, 3 ke 5 berjarak 2. Maka kita akan mendapatkan rasio pangkat 2. Jadi kita ikuti X dan Y-nya, UX-nya U5, UY-nya U3. Berarti X-nya 5, Y-nya 3. Kita dapatkan R pangkat 2 sama dengan 9. Nah, perbedaannya dengan contoh 2 tadi. Nah, di sini pangkatnya ini genap. Tadi kan R pangkat 3. Nah, sekarang kita pangkat R pangkat 2 atau berpangkat genap. Pada saat bilangan berpangkat genap, nah, di sini kan kalau kita mencari rasio, ini kan hasilnya bisa positif, bisa negatif. Agar mau 9, ini kan bisa saja 3 kali 3 atau negatif 3 kali negatif 3. Nah, nanti kalau pangkat 4, pangkat 6 juga sama ya, bisa positif, bisa negatif. Kayak gitu. Sehingga R sama dengan plus minus akar 9. Nah, jadi hasilnya adalah bisa positif 3 atau negatif 3. Ada dua kemungkinan. Nah, sehingga nanti atau ke depan, kalau ketemu soal seperti ini, perhatikan detail di soalnya. Kalau soalnya hanya seperti ini, berarti ada dua pilihan jawaban. Kalau ini soal EC, maka jawablah keduanya. Bisa positif 3, bisa negatif 3. Tetapi, kalau nanti soalnya ada tambahan yang menyatakan, misalkan soal ini saya ubah. Diketahui barisan geometri dengan rasio positif. Misalnya kayak gitu. Dengan rasio positif, ada tambahan rasio positif. Maka pastilah pilih yang positif. Kalau ada tambahan sebuah barisan geometri dengan rasio negatif, maka pilihlah yang negatif. Tetapi kalau tetap seperti ini, nah misalkan nanti ini dijadikan sebuah soal pilihan atau multiple choice gitu ya. Karena nanti ada A, B, C, D, E dan sebagainya. Maka pilihlah yang ada. Kalau ada 3, pilih 3. Kalau ada negatif 3, pilih negatif 3. Kalau ada keduanya, berarti yang membuat soal tidak memperhatikan kemungkinan yang ada. Kecuali memang bisa memilih keduanya, seperti itu ya. Jadi sesuaikan dengan kondisi soal. Oke, itu ya untuk rasio di barisan geometri. Nah, sekarang kita lanjut ke suku ke N. Suku ke N, nah, di sini secara umum rumusnya UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Jadi rumus yang pertama ini bisa kita gunakan apabila ada A, ada R. UN bisa dihitung gitu ya. Tetapi nanti bisa juga dikembangkan kalau A nggak ada, tapi kita memiliki sebuah suku. Suku ke X, entah suku ke berapa. Seperti itu. Nah, nanti rumusnya tinggal ngikut aja ya. Jadi kalau A ini kan U1, maka dia N-1. Kalau nanti UX, suku ke X, maka dia akan menjadi N-X. Disesuaikan. Kalau U2, maka
N-2. Kalau U3 berarti N-3. Jadi ini pengembangan dari rumusnya. Oke, kita contoh dulu ya. Masuk ke contoh yang pertama. Tentukan rumus suku ke N. Nah, dari barisan atau untuk barisan 3, 6, 12, 24. Oke, kalau ini kita perhatikan dari soal kita akan dapatkan A atau suku pertamanya 3. Rasionya suku kedua dibagi suku pertama, 6 dibagi 3 dapat 2. Nah, sekarang rumus suku ke N khusus untuk bilangan ini atau barisan ini, mereka tinggal ganti A dan R-nya. Nah, jadi sehingga kalau ini kita ganti UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Nanti A-nya diganti 3, R-nya 2. Berarti 3 kali 2 pangkat N-1. Oke, jadi ini sebenarnya sudah selesai. Nanti banyak kesalahan menjawab soal seperti ini. Kesalahannya itu adalah 3 dan 2-nya ini dikalikan. Ini dijadikan 6 pangkat N-1. Itu salah. Jadi, karena yang dipangkatkan cuma R, A-nya tidak dipangkatkan. Maka harus tetap dibuat seperti ini. Cuma nanti kan penulisannya, apakah mau pakai titik, atau mau pakai tanda kali, atau pakai dalam kurung, itu silahkan. Jadi yang jelas artinya adalah 3 dikalikan, atau 3 kali 2 pangkat N-1. Seperti itu. Jadi jangan dikalikan 3 dan 2-nya ini. Jangan dijadikan 6. Maka dia akan menjadi salah. Nah, mungkin ada pertanyaan. Kapan sih ini bisa dioperasikan? Ada kalanya A dan R ini, prosesnya ini bisa kita operasikan. Maka kita harus mengingat kembali aturan operasi bilangan berpangkat. Nah, dia akan bisa dioperasikan apabila A dan R-nya ini sama. Atau A dan R dapat dijadikan bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Paham maksudnya ya? Oke, saya kasih contoh misalnya kayak gini. Misalkan ada suatu, misalkan hasil akhirnya adalah 4 kali 4 pangkat N-1. Kayak gitu. Nah, jadi dari sini A-nya 4, R-nya 4 juga. Nah, jadi ini kan perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Maka ini bisa dioperasikan sesuai dengan aturan operasi perkalian bilangan berpangkat. Maka ini kan sama dengan 4 ini. Nah, ini kan artinya 4 pangkat 1 gitu kan. Ini kan sama dengan 4 pangkat 1 dikalikan dengan 4 pangkat N-1. Sesuai dengan aturannya 4 pangkat 1 ditambah N-1. Nah, 1 ditambah N dikurangi 1. Satunya kan habis. Sehingga ini hasilnya adalah 4 pangkat N. Nah, gitu jadinya. Kalau nanti bentuk akhirnya seperti ini. Jadi, basisnya sama. Ataupun nanti basisnya beda, tapi sebenarnya bisa dijadikan bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Oke, misalkan A-nya 8 misalnya. 8 kali 2 pangkat N-1 kayak gitu misalnya. Ini kali ya. Nah, berarti 8 ini kan dia 2 pangkat juga. Nah, berarti ini kan bisa kita jadikan 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat N-1. Proses 3 ditambah N dikurangi 1. Maka dia akan menjadi 2 pangkat N ditambah 2. Nah, bisa digabungkan. Oke, itu syaratnya bisa digabungkan ya. A dan R-nya sama, ataupun A dan R-nya dapat dijadikan bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Kalau bentuknya seperti ini, 3 sama 2, ini tidak bisa. Maka tetap jawabannya selesai sampai di sini. 3 kali 2 pangkat N-1. Oke, itu ya untuk contoh 1. Contoh 2, nah ini lebih sederhana karena langsung diminta salah satu suku. Tentukan suku ke-8 dari barisan 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. Nah, dari sini, kalau kita hitung, A-nya berapa? Nah, dari ketahui A-nya 2. R-nya berapa? 6 dibagi 2, dapat 3. Ada A, ada R. Sehingga UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Berarti U8 A kali R pangkat 8-1. A-nya sudah ada, R-nya sudah ada. 8 kurangi 1 hasilnya 7. Tinggal diganti. A-nya ganti dengan 2. R-nya 3, 8 kurangi 1, 7. 3 pangkat 7. Nah, nanti kembali saya tekankan, hati-hati di sini. Karena ada biasanya 2-nya dikalikan 3 dulu baru dipangkatkan. Itu salah. Karena ini adalah yang dipangkatkan cuma R. Maka harus selesaikan R pangkatnya dulu. Sehingga di sini 3 pangkat 7-nya selesaikan dulu. Hasilnya baru dikalikan 2.
jangan 2-nya dikalikan 3 dulu, seperti itu. Nah, sehingga kalau kayak ini 2 kali 3 pangkat 7 berapa? Ini adalah 2187. Kalikan 2, hasilnya menjadi 4374. Oke, itulah suku ke-8 dari barisan ini. Oke, jelas ya. Kita lanjut, contoh ketiga. Barisan geometri dengan rasio 2 memiliki U15 sama dengan 112. Suku pertama dari barisan tersebut adalah. Nah, sekarang kondisinya rasionya ada, salah satu sukunya ada. Diminta suku pertama. Nah, maka di sini tetap bisa kita gunakan rumus pertama ini. Nah, karena kalau kita analisis, R-nya ada 2. Suku kelima ada. Maka nanti kan ini bisa diganti, R-nya bisa diganti, N-nya bisa diganti juga. Maka nanti yang belum ada adalah A. Maka cukup ngitung itu. Nah, sehingga kalau kita masukkan dari rumus ini, kita ganti dengan U5, berarti kan U5 sama dengan A kali R pangkat 5 dikurangi 1. Nah, sekarang ganti U5-nya berapa? U5-nya kan 112. Nah, R-nya berapa? R-nya 2. 5 min 1, 4. Nah, 5 kurangi 1, 4 ya. Jadi 2 pangkat 4 berapa? 112 sama dengan A kali 2 pangkat 4-nya 16. Berarti A-nya berapa? Tinggal 112 dibagi 16. Sehingga hasilnya dapat 7. Oke, jadi kita bisa menemukan A pada saat ada rasio dan salah satu dari suku barisan tersebut. Oke, lanjut. Contoh keempat. Tentukan banyak suku dari barisan. Misalkan berikan barisan 5, 10, 20, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah 1280. Banyak sukunya berapa? Cara yang paling mudah sebenarnya tanpa berpikir keras ya kalian kaliin aja ya. Oh, ini kali berapa? Kali 2. Terus saja buat kali 2, kali 2, kali 2, nanti hitung banyak sukunya. Itu salah satu cara manual ya. Nah, kalau kita pakai rumus, kita tetap menggunakan rumus suku ke N ini. Sehingga nanti yang dicari adalah N-nya. Nah, jadi dari soal yang kita dapatkan, A-nya sama dengan 5. Rasionya 10 bagi 5 dapat 2. Suku ke N-nya 1280. Nah, kita cari N berapa. Nah, masukkan ke rumusnya UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. UN-nya kita ganti dengan 1280, A-nya 5, R-nya 2. Nah, lanjut. Diproses ini tetap 5. Nah, ini 2 pangkat N dikurangi 1. Nah, sesuai dengan aturan bilangan berpangkat, ini kan artinya 2 pangkat N dikalikan dengan 2 pangkat negatif 1. 2 pangkat N dikalikan dengan 2 pangkat negatif 1. 2 pangkat negatif 1 itu kan artinya 1 per 2. Nah, sekarang kita kalikan 5 kali 1 per 2, kan jadi 5 per 2 kali 2 pangkat N. Yang kita perlukan kan N-nya, maka 2 pangkat N ini kita pisahkan. Maka kan ini bawa ke sini. Berarti agar 2 pangkat N, berarti kan 1280-nya kita kalikan 2 bagi 5. Ya, 2N sama dengan 1280 kali 2 bagi 5. Kebalik dia ya. Nah, setelah itu proses lah. 1280 kalikan 2 bagi 5, itu hasilnya adalah 512. Itu 2N. Nah, sekarang pertanyaannya, 2 itu dipangkatkan berapa agar nilainya sama dengan 512? Jadi hitung 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya agar hasilnya sampai ini. Sehingga jawabannya N ini sama dengan 9. Oke. Jadi kita dapat menentukan banyak sukunya dengan menggunakan rumus UN. Oke, itu ya untuk contoh keempat. Nah, sekarang kita lanjut. Contoh kelima. Diketahui suku kedua dan kelima dari barisan geometri adalah 6 dan 48. Tentukan suku ke-8 dari barisan tersebut. Ada 2 buah suku yang berjauhan. Nanti dengan teori rasio tadi, kan kita bisa menentukan rasionya berapa. Nah, jadi kan dari soal dapatkan U2 sama U5. Nah, kita hitung rasio. 2 ke 5 jaraknya 3. R pangkat 5 min 2 atau R pangkat 3. Lah U5 dibagi U3. Kita proses ya. R pangkat 3-nya. Ini dapat 8, sehingga R-nya sama dengan 2. Nah, setelah dapat rasio, kalau kita gunakan rumus yang pertama, kita belum punya A untuk mencari suku ke-8. Tapi kita punya salah satu suku. Ada U2, ada U5. Pakai mana aja boleh. Gitu. Nah, dalam hal ini saya sarankan pakai U5 aja. Karena U5 lebih dekat dengan 8, agar nanti proses perpangkatannya menjadi lebih sederhana. Nah, jadi kita gunakan rumusnya UN sama dengan UX kali R pangkat N min X. Jadi karena diminta U8, kita UX-nya kita gunakan U5. Maka R-nya menjadi pangkat 8 dikurangi 5. Ya.
N, X, 85. U8-nya dicari, U5-nya udah diketahui 48, R-nya sudah diketahui 2, 8 kurangi 5, 3, 2 pangkat 3, 8. 48 kali 8, sehingga hasilnya adalah 384. Oke, itu ya untuk menentukan suku ke N. Nanti R-nya dihitung dulu, nggak ada A, kita pakai suku yang lain yang diketahui, yaitu UX. Jadi bebas ya, seperti tadi, mau pakai U5 juga, U2 sebenarnya juga boleh ya, nggak harus pakai U5. Oke, itulah untuk suku ke N. Nah, sekarang kita lanjut ke suku tengah. Nah, di sini suku tengah dari barisan geometri itu caranya ada dua ya, sesuai dengan yang diketahui. Suku tengah atau UT sama dengan akar dari suku awal kali suku akhir. Jadi kalau ada suku pertama sama suku terakhir dari barisan tersebut diminta suku tengah, kalikan dari akar. Pakai rumus yang pertama. Tapi nanti kalau yang diketahui adalah hasil kali dari semuanya, U1, U2, U3 dan seterusnya sampai suku ke N, itu semua dikalikan, maka menjadi akar pangkat N dari hasil kalinya. Dimana N lah banyak sukunya ya. Nanti kalau sampai kalikan U5, maka ini menjadi akar pangkat 5. Kalau U7, maka akar pangkat 7. Menyesuaikan ya. Nah, contoh pertama misalnya kayak ini. Diketahui barisan geometri dengan suku pertama 3 dan suku terakhir 192. Tentukan suku tengahnya. Nah, di sini kan ada awal, akhir. Maka kita nanti akan gunakan rumus yang pertama. Berapa suku tengahnya? D sama dengan suku awal kali suku akhir dari akar. Atau akar dari suku pertama dikalikan dengan suku terakhir. D akar dari suku pertamanya 3, suku terakhirnya 192. Kalikan ini kan hasilnya 576. Akar dari 576 berapa? Dapat jawaban 24. Jadi suku tengah dari barisan dengan kondisi ini adalah 24. Oke, seperti itu ya. Nah, lanjut. Contoh yang kedua. Kalau kondisinya kayak ini, diketahui barisan geometri terdiri dari 5 suku. Berarti N-nya jelas 5. Jika hasil kali kelima sukunya, berarti kan hasil kalinya ini yang diketahui. Kelima sukunya dikalikan hasilnya 248.832. Suku tengahnya berapa? Ada hasil kali, ada N. Kita gunakan rumus yang kedua ini. Sehingga UT sama dengan akar pangkat N dari hasil kalinya. Jadi akar pangkat 5 dari ini. Nah, sekarang berapa akar pangkat 5 dari 248.832? Ya tinggal hitung ya, tinggal dari akar. Jadi nanti hasilnya adalah 12. Oke, itu ya untuk suku tengah. Jadi di video ini kita udah bahas tentang definisi dari barisan geometri, bagaimana cara menentukan rasio, rumus suku ke N, dan juga implikasinya terhadap berbagai kemungkinan soal, dan juga di suku tengah. Oke, demikian ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.